Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramdhani dengan NIM 2311029. Ada rekan saya, ada Jamil dengan NIM 2311062 dan Rizky Denny dengan 2311060. Sini kita akan melakukan pembelajaran mengenai perseptron tunggal dan pembaruan bobot. Nah, eh, gambar singkat yang ringkas tentang dasar-dasar dan tujuan dibalik aturan pembelajaran perseptron. Apa itu machine learning? Itu yaitu sistem yang mempelajari pola dari data untuk membuat prediksi atau keputusan. Apa itu perseptron? Yaitu classifier binary linear sederhana yang memetakan input ke output melalui bobot dan bias. Tujuannya itu kita menyelesaikan bobot dan bias untuk mengurangi kesalahan prediksi pada contoh pelatihan. Ini rumusnya teman-teman ya. Input sama yang seperti sebelumnya. Input datanya X, Y ini bobot, dan B ini bias. Ini sarafnya, F ini ya fungsinya, dan ke inputnya 0 seperti ini teman, dan keluar inputnya 0 di antara 0 atau 1. Ini kalian bisa lihat 0 itu untuk ngedapatin 0 rumusnya itu X dikali W, inputan dikali bobot ditambah bias. Kalau untuk rumus error itu Y dikurangin 0 teman-teman. Habis itu ada rumus update bobot yang dimana W new sama dengan W old bobot lama ditambah dengan E dikali N dikali X teman-teman. N itu learning rate-nya ya. Nah, terus di sini yang keempat rumus update bias yang dimana B new bias new sama dengan bias yang lama ditambah E dikali N teman-teman. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada struktur perseptron tunggal yang dimana komponen utama dan perannya itu ada input X, ini dia fitur atau sinyal yang diberikan kepada perseptron, misalnya X1, X2 yang kita bilang tadi, itu inputan. Terus bobot yaitu koefisien numerik yang mengubah skala setiap input, parameter utama yang dipelajari. Ini ya parameter temennya. Terus bias, istilah offset yang menggeser ambang aktivasi dan membantu menyesuaikan data yang tidak melalui titik asalnya. Terus ada output, kelas prediksi, biasanya binary, setelah aktivasi diterapkan pada jumlah berbobot. Biasanya setelah kita melakukan proses feed forward yang dimana sebuah cara perseptor menghitung prediksinya dari input dan parameter. Di sini ada langkah demi langkahnya. Yang pertama, kalikan setiap input dengan bobot yang sesuai. Habis itu kita jumlahkan input bobotnya dan tambahkan dengan bias. Habis itu kita terapkan aktivasi fungsi langkah untuk perseptornya untuk menghasilkan Y-nya, hasil outputnya. Ini rumus dari intinya teman-teman ya. Y sama dengan activation dalam kurung input dikali bobot ditambah bias. Untuk preaktivasi linearnya bisa ini rumusnya Z sama dengan input dikali bobot ditambah bias teman-teman. Nah, selanjutnya untuk konsep error teman-teman. Di sini konsep error ini mengukur seberapa jauh prediksi dari target yang diinginkan. Sinyal yang digunakan untuk memperbarui parameternya. Sini ada beberapa definisinya. Ada error sama dengan target dikurang output. Terus di sini ada peran. Perannya itu memandu arah dan besarnya pembaruan bobot selama pelatihan. Terus ini ada evaluasi yang dimana fungsinya untuk mengukur berulang di seluruh contoh menghasilkan estimasi empiris kinerja sebuah model. Terus ini ada aturan pembaruan dari bobotnya. Di sini ada persamaan pembaruannya yang dimana rumusnya W baru bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dalam kurung error dikali learning rate E dikali N dikali X inputannya. Terus di sini ada interpretasinya yang dimana jika prediksi terlalu rendah error positif maka tingkatan bobot sebanding dengan inputan, dan sebaliknya jika terlalu tinggi maka bobotnya harus diturunkan. Cara praktiknya itu terapkan pembaruan per contoh pelatihan online atau akumulasi per batch tergantung implementasinya. Selanjutnya ada laju pembelajaran N, yang dimana ini adalah skala yang mengontrol ukuran langkah selama pembaruan parameter. Ini sangat penting untuk pembelajaran yang stabil. Kenapa? Karena dampaknya itu jika terlalu kecil, pelatihan akan lambat, berisiko terjebak di dekat titik-titik suboptimal. Apabila terlalu besar, maka pembaruan melewati minimum, pelatihan dapat divergen atau berosilasi. Terus untuk pedomannya, sini kalian mulailah dengan N yang moderat, misalnya 0,01 sampai dengan 0,1 untuk banyak contoh yang bebas skala.
Pantau pelatihannya dan sesuaikan gunakan jadwal laju pembelajaran jika diperlukan. Contohnya ada pembaruan bias. Bias diperbarui dengan cara yang mirip seperti bobot dan membantu model menyesuaikan data ketika batas keputusan tidak melewati titik asal. Untuk rumus pembaruan bias, ada bias baru sama dengan bias lama ditambah galat dikali laju pembelajaran. Mengapa bias itu harus diperbarui? Karena itu menyesuaikan B yang dimana itu menggeser ambang aktivasi secara global sehingga meningkatkan klasifikasi ketika input saja tidak dapat cocok dengan target. Terus selanjutnya ada gradient descent yang dimana meskipun perbaruan perseptron lebih sederhana, secara konseptual keduanya terhubung dengan metode optimasi seperti gradient descent yang dimana ide utamanya itu ada gradient descent yang menggunakan turunan untuk menggerakkan parameter menuju minimum galat. Ada aturan perseptron adalah pembaruan diskret yang selaras dengan pengurangan galat klasifikasi. Untuk data yang dapat dipisahkan secara linear, algoritma ini konvergen. Terus pada intinya kita harus memahami gradien karena membantu memperluas pembelajaran perseptron ke model yang dapat diferensikan, misalnya regresi logistik jaringan saraf. Mungkin itu saja ya teman-teman video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akan tutup videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.